بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan dan pertolongan oleh Allah untuk melanjutkan sesi daurah kita yang ketiga. Qadarullah untuk yang seharusnya sore tadi saya ada kendala koneksi dan memang di sini juga hujan lebat sekali. Sehingga kita belum bisa melaksanakan sesi ketiga sore tadi, dan alhamdulillah malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan sesi ketiga kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Kita langsung saja umat sekalian untuk menyingkat waktu. Ahlan wa sahlan juga untuk beberapa umat yang baru masuk. Wudita, ahlan wa sahlan Wudita. Ahlan bik Ustaz. Baik. Sebelumnya umat sekalian, di dua sesi tadi pagi kita di awal kita membahas muqaddimah seputar al-mabadi al-ashrah. Kemudian setelah itu kita sempat juga membahas tips trik dalam belajar ilmu nahwu. Dan selanjutnya kita baru masuk ke pembahasan-pembahasan di kitab, yaitu kitab An-Nahwu Shaghir yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Uyuni hafizahullah ta'ala. Dan di awal kitab beliau sebelum membahas kaidah-kaidahnya secara rinci, beliau menyebutkan ringkasan gambaran apa saja yang ada di dalam ilmu nahwu. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ilmu nahwu itu terdiri dari dua bagian utama. Bagian yang pertama itu membahas tentang ahkamul kalimah, hukum-hukum kata. Dan bagian yang kedua membahas ahkamul kalam, hukum-hukum susunan kalimat. Pada bagian pertama yaitu ahkamul kalimah ada 3 pembahasan, yaitu macam-macam kata di dalam bahasa Arab, anwa'ul kalimah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembagian ism menjadi nakirah dan ma'rifah. Dan yang ketiga adalah pembagian kata menjadi mu'rab dan mabni. Ya kan Ibu ya? Allah jami'an. Baik. Dan kita sudah membahasnya satu persatu, masing-masing dari pembagian kata di dalam bahasa Arab. Ada ism, ada fi'lun, ada harf, dan cirinya masing-masing. Kita juga sudah membahas nakirah dan ma'rifah. Maksudnya nakirah ma'rifah itu apa? Kemudian ciri-cirinya nakirah dan ma'rifah itu apa? Dan macam-macam ism ma'rifah. Ada 6 macam kita bahas ism ma'rifah. Nah, setelah itu, al-mu'allif dan kita bahas tadi, beliau langsung masuk ke pembahasan pembagian kata menjadi mu'rab dan mabni. Mu'rab itu apa umat sekalian? Setiap kata yang akhirnya Yang bisa berubah. juga ada faktor yang bisa Iya, mempengaruhi. na'am.
bentuk akhirannya bisa berubah jika ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor i'rab maksudnya. Jika ada faktor i'rab yang mempengaruhinya, maka akhirannya bisa berubah. Adapun mabni itu bagaimana, Wahid? Tiap kata yang tetap tidak bisa berubah bentuk akhirannya Kebalikannya. kalau ada faktor yang Jadi bentuk akhirannya tidak akan pernah bisa berubah meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Jadi hanya satu bentuk saja. Dan selanjutnya al-mu'allif tadi juga menyebutkan ada kelompok kata yang selalu mabni. Tidak ada kondisi lain, selalu mabni. Ada 3 tadi. Yang disebut dengan al-mabniyat. Kemudian ada juga kelompok kata yang sebagiannya mabni, sebagiannya mu'rab. Al-mabniyat, yang termasuk al-mabniyat itu 3. 3 itu apa saja, Umahat? huruf, Al-huruf, dan fi'lun madin, Fi'il dan madi, fi'il amr. fi'lul amr. Masya Allah. 3 itu ya. Jadi 3 itu pasti selalu mabni dalam kondisi apapun. Huruf, fi'lun madin, kemudian fi'lul amr. Tapi ada juga yang sebagiannya mu'rab, sebagiannya mabni. Apa saja Umahat itu? Fi'il mudhari. Fi'lun mudhari dan ism. Gitu ya. Ism itu atau al-asma itu sebagiannya mu'rab, sebagiannya mabni. Nah, wafaqanallahu jami'an. Begitu kan Ibu ya? Memang ism itu kebanyakan mu'rab. Demikian juga fi'lun mudhari kebanyakan mu'rab, tapi sebagian ada yang mabni. Dan tadi kita sudah membahas juga al-mabniyat ini. Al-mabniyat kita mulai dari pembahasan huruf tadi. Huruf itu saat mabni, maka tanda binanya apa? Bentuk akhirannya apa? Ya kan Ibu ya? Bagaimana Umahat sekalian? Tanda bina pada harf itu apa Umahat? tergantung harokat akhirnya. Tergantung harokat akhirnya. Jadi tinggal kita perhatikan dan lihat di sana harokat terakhir pada harf itu tandanya apa. Maka dia mabni dengan harokat tersebut. Kalau misalkan tanda akhirnya sukun, maka kita katakan mabniun ala sukun. Kalau tanda akhirnya fathah, maka kita katakan mabniun alal fathi. Kalau tanda akhirnya kasroh, maka kita katakan mabniun alal kasri. Kalau tanda akhirnya dhammah, maka kita katakan mabniun ala dhamm. Begitu Ibu ya? Hal min soal Umahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Qabla an nastamir? Ada pertanyaan? Jadi saya tuh apa Ustaz? Tertinggal di domir Ustaz. Domir. Nah, iya. Domir tadi, domir itu termasuk ism ma'rifah. Tadi kan masuk pada pembahasan ism ma'rifah kan, Meh? Jadi ada nakiroh, ada ma'rifah. Ism itu ada yang nakiroh dan ada yang ma'rifah. Tadi al-mu'allif hafidhahullah menyebutkan ciri secara lafadznya, kalau nakiroh itu bisa ditambahkan al. Kalau ma'rifah tidak bisa ditambahkan al. Tapi kalau itu sulit, mungkin kita mengidentifikasinya sulit, maka beliau menyebutkan ism ma'rifah itu jumlahnya terbatas. Kita ingat saja ism-ism ma'rifah itu apa, maka sisanya semuanya adalah nakiroh. Dan beliau menyebutkan ism ma'rifah ada 6 di situ. Dan yang pertama beliau menyebutkan dhamir. Begitu kan, Umay? Dan beliau menyebutkan macam-macam dhamir berdasarkan apakah bisa disambung atau tidak secara penulisannya. Apakah bisa disambung dengan kata sebelumnya secara penulisan? Maka beliau menyebutkan ada dhamir muttasil dan ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil itu bisa disambung dengan kata sebelumnya secara tulisan. Adapun dhamir munfasil itu tidak bisa disambung, dia harus berdiri sendiri. Dhamir muttasil terbagi menjadi 3 itu berdasarkan kondisi i'rabnya. Terbagi menjadi 3 tadi, bagan tadi, atau kita munculkan bagannya.
biar agak lebih jelas. Nah, ini. Ini dhamir itu ada yang muttasil. Yang muttasil itu ada 3 berdasarkan i'rabnya. Itu ada dhamir rafa muttasil. Dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa, digunakannya hanya dalam keadaan rafa. Dan ini semuanya sebagai fa'il semuanya posisinya. Di sana ada ta mutaharrikah, misalkan dhahabta, dhahabti, dhahabtu. Kemudian ada wawul jamaah seperti dhahabu. Kemudian ada aliful isnain seperti dhahaba, dhahabata. Kemudian ada nunun niswah seperti dhahabna. Kemudian ada ya'ul mukhatabah di sana. Bukan ya mutakalim tapi ya'ul mukhatabah, yaitu seperti tadhhabina pada fi'lun mudhari'. Ini 5 itu kita tadi singkat tawani atau Taiwan gitu ya. Kemudian ada juga dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam 2 keadaan i'rab, yaitu dalam kondisi nasab dan dalam kondisi jar. Di sana ada 3. Ada 3. Kita singkat dalam kata haika. Haika. Itu ha, kemudian ya'ul mutakallim dan kaful khitab. Ha di sini adalah ha'ul ghaib. Jadi bisa digunakan dalam kondisi nasab seperti innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna. Itu semuanya dalam kondisi nasab. Atau bisa juga digunakan dalam kondisi jar seperti fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna. Atau sebagai mudhafun ilaih juga bisa juga kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Itu ha'ul ghaib. Kalau ya'ul mukhatabah, ya'ul mutakallim maksudnya. Ya'ul mutakallim itu kalau dalam kondisi nasab misalkan inni, darabani. Kalau dalam kondisi jar misalnya ilayya atau kitabi. Kalau kaful khitab dalam kondisi nasab misalnya innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna. Mansub semuanya. Dalam kondisi nasab semuanya. Atau dalam keadaan jar misalkan ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna. Atau sebagai mudhafun ilaih kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Jadi bisa digunakan dalam 2 kondisi i'rab, dalam kondisi nasab dan dalam kondisi jar. Adapun jenis yang ketiga, dhamir muttasil yang ketiga, ini bisa digunakan dalam 3 kondisi i'rab. Ya, dalam kondisi rafa, dalam kondisi nasab, dan dalam kondisi jar. Dalam kondisi rafa, misalnya di sini kan hanya ada satu yang bisa digunakan dalam 3 kondisi, yaitu na al-mutakallimin, yaitu perubahan dari nahnu. Penggunaannya dalam kondisi rafa misalnya bagaimana? Misalnya dhahabna itu sebagai fa'il. Kalau dalam kondisi nasab innana atau inna atau darabana. Dalam kondisi jar misalnya bagaimana? Ilaina atau kitabuna. Itu. Begitu ya? Bingung tidak? Ya, Ustaz. Insyaallah enggak, Ustaz. Adapun dhamir munfasil itu ada 2 macam secara i'rab, secara kondisi i'rabnya. Dhamir munfasil itu ada yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, yaitu dhamir yang biasa kita kenal huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, misalnya sebagai mubtada misalkan atau sebagai khabar. Ada juga dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab, yaitu iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna.
iyaya, iyana, itu semuanya dalam keadaan nasab. Biasanya digunakan sebagai maf'ulun bihi. Seperti di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maf'ulun bihi yang diawalkan. Iyyaka itu dhamir munfasil mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ulun bihi. Wafaqnallahu jami'an. Itu sekilas tentang dhamir tadi. Soal akhir, Artinya sendiri Ustadz, iya itu apa Ustadz? jangan diartikan kata per kata. Saya tadi menyampaikan seperti itu. Iyaka itu sudah jadi satu kesatuan. Iyaka itu dhamir sudah. Gitu Om ya. Itu dhamir. Bukan iya satu kata sendiri, kemudian kafe itu satu kata sendiri, tidak. Itu sudah satu kesatuan. Begitu Om ya. Saya kira itu gabungan gitu Ustadz, ternyata bukan ya. Baik Ustadz. Fasil. Baik. Soal akhir, in kana la yujad fa nastamir. Kita lanjutkan Ummahat. Halo. Nah, Iya, Ustaz. Ustaz. Nah, boleh Om dilanjutkan. Nastamir, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik. Setelah kita tadi mulai membahas yang mabniyat dan dimulai dengan membahas al-huruf. Huruf itu selalu mabni dan tanda binanya sesuai dengan tanda akhirannya. Maka berikutnya al-muallif hafizahullah, beliau langsung membahas al-mabniyat yang kedua, yaitu fi'lun madin. Dan beliau mengatakan wal fi'lul madhi mabniyun ala awalan al-fath adh-dhahir nahwu sajada. Jadi fi'lun madhi itu selalu mabni. Tidak ada kondisi fi'lun madhi mu'rab sama sekali. Fi'lun madhi selalu mabni. Dan beliau mengatakan tanda binanya apa? Yang pertama, mabniun 'alal fathhi dhahir. Mabni dan tanda binanya adalah fathah dhahirah. Nahwu, beliau menyebutkan contohnya, nahwu bermakna mithlu di sini. Sajada. Sajada itu akhirannya tandanya fathah dan fathahnya dhahirah. Bisa juga contoh yang lain sebenarnya, misalkan sajada ditambah aliful isnain, di belakangnya tetap itu fi'lunnya diakhiri fathah. Demikian juga kalau misalkan ditambah tak taknis di belakangnya sajadat, maka tetap itu mabniun al fathi. Fathahnya zahirah. Gitu Ibu ya? Yes. Baik. Atau nanti kita ulangi lagi insyaallah penjelasannya. Dan yang kedua, thaniyan qala wa 'alal fathil muqaddar. Dan terkadang fi'lun madhi itu mabni sedangkan tanda binanya adalah fathah muqaddarah. Kapan itu terjadi? Idza kana akhiruhu alifan. Jika huruf terakhirnya merupakan alif. Baik itu alif mamdudah atau alif maqsurah. Nahwu da'a, seperti kata da'a itu diakhiri alif. Dan itu aslinya mabniun al-fathi, tapi fathahnya tidak kelihatan karena terakhirnya adalah huruf alif dan huruf alif memang tidak bisa diharokati. Au ittasalat bihi wawul jamaah, atau saat bersambung dengan wawul jamaah, nahwu sajadu. Sajadu, beliau mengatakan di sini aslinya tanda binanya adalah fathah. Fathahnya muqaddarah, tidak nampak karena tempatnya sudah ditempati dhammah. Sajadu. Dan dhammah itu adalah harokatul munasabah, harokat untuk menyesuaikan, menyelaraskan dengan bunyi wawul jamaah. Aw ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikah, atau dhamiru raf'in mutaharrik, atau jika bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Nahwu sajadtu, sajadta, sajadti. Sajadna,
sajadna. Itu kalau menurut pendapat yang beliau ambil di sini, itu sebenarnya juga semuanya mabniun alal fath, tapi fathahnya muqaddarah. Karena sebabnya apa? Karena sudah ditempati sukun di sana tempatnya. Dan sukun itu juga harokat munasabah, ini untuk menyesuaikan. Karena biasanya katanya orang Arab itu tidak suka kalau dalam satu kata itu ada 4 huruf berturut-turut semuanya berharokat, katanya demikian. Bingung tidak umat sekalian? Mungkin sebagian umat bingung karena apa yang dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah di sini, dan demikian juga sebenarnya seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Ajurumiyah, ini bukan madhab yang masyhur saat ini. Ini adalah pendapat Kufiyun, pendapat madhab Kufi, pendapat madhab Kufah. Jadi di dalam bahasa itu ada 2 madhab yang terkenal. Pendapatnya Kufiyun, yaitu ahlu bahasa dari Kufah, dan pendapat Basriyun, ahlu bahasa dari Basrah. Adapun yang dijelaskan oleh al-muallif di sini, ini adalah pendapatnya Kufiyun, madhab Kufah. Begitu Ibu ya? Jadi kalau madhab Kufah itu fi'lun madhi, semua fi'lun madhi itu semuanya mabniun alal fathi. Enggak ada tanda bina yang lain, semuanya fathah, kata madhab Kufah. Tapi ada fathah yang zahirah dan ada fathah yang muqaddarah. Semuanya mabniun alal fathi, tapi alal fathi zahir atau alal fathi muqaddar. Naam, sebagian alal fathi zahir seperti sajada, sajada, sajadat, huruf dalnya fathah dan memang nampak fathahnya. Tapi ada juga yang fathahnya muqaddarah. Kapan itu? Idza kana akhiruhu alifan, jika huruf terakhir yang merupakan huruf alif, dalam artian ini fi'lunnya adalah fi'lun naqis atau fi'lun lafif yang akhirnya adalah alif, atau idza tasalat bihi wawul jamaah, jika bersambung dengan wawul jamaah atau bersambung dengan dhamir yang berharokat di akhirnya. Tapi umat sekalian, sekali lagi saya sampaikan, ini bukan pendapat yang masyhur saat ini. Di zaman kita, pendapat ini sudah jarang sekali dianut. Orang zaman sekarang lebih banyak memilih pendapat Basriyin, ulama Basrah dalam masalah ini. Bagaimana i'rab fi'lun madhi menurut ulama Basrah dan mayoritas orang zaman sekarang? Maka fi'lun madhi itu tanda bina akhirnya itu sesuai dengan akhirannya, mirip dengan kaidahnya harf tadi, huruf tadi, tanda binanya apa? Sesuai dengan harokat terakhirnya sudah. Huruf terakhir pada fi'lun tersebut itu tandanya apa? Kalau ada yang tandanya fathah, ada yang tandanya dhammah, ada yang tandanya sukun, ya kan Ibu ya? Kalau misalkan tidak bersambung dengan apapun akhirannya, maka seperti sajada, ini mabniun alal fathi. Demikian juga kalau bersambung dengan aliful isnain, sajada, dalnya tetap fathah, maka mabniun alal fathi juga. Demikian juga kalau bersambung dengan ta'ut ta'nits, sajadat, dalnya tetap fathah, mabniun alal fathi. Begitu Ibu ya? Hanya saja memang tetap fathahnya kadang muqaddarah. Kalau huruf terakhirnya adalah alif. Kalau huruf terakhirnya adalah alif, tetap fathahnya muqaddarah. Da'a. Itu akhirnya alif. Maka tanda binanya adalah fathah muqaddar. Fathah muqaddarah. Jadi mabniun alal fathil muqaddar. Tetap seperti itu. Seperti
Syawa yashwi, masya yamshi. Kemudian qala yaqli. Itu yang diakhiri alif itu semuanya fathahnya muqaddarah. Namun kalau misalkan bersambung dengan wawul jamaah bagaimana? Kalau bersambung dengan wawul jamaah menurut madhab basriyin maka ya mabniun ala dhamm. Sajadu itu huruf dalnya dhammah. Berarti dia mabniun ala dhamm. Kemudian kalau bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat dimulai dari nunun niswah sampai terakhir. Kalau kita tasrif dari dhahabna misalnya. Dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Semuanya huruf terakhirnya sukun. Berarti mabniyun ala sukun. Begitu Ibu ya? Mungkin madhab Basri ini jauh lebih mudah difahami. Jauh lebih mudah untuk diidentifikasi. Karena tinggal dilihat saja harokat terakhirnya. Ya kan Ibu ya? Yes. Nah, nggak masalah. Dan itu memang pendapat yang lebih masyhur di zaman kita. Itu pendapatnya Basri. Adapun yang disebutkan oleh Al-Mu'allif ini adalah pendapatnya Kufiyin. Oh, madhab Kufah. Hal min soal umahat? Perlu diulangi tidak? Boleh, Ustaz? Baik, saya ulangi secara singkat untuk yang madhab yang masyhur saja Om ya. Untuk jadi patokan. Iya. Baik. Jadi menurut madhab yang masyhur sekarang yaitu madhabnya Basriyin, fi'lun madin itu tanda binanya sesuai dengan harokat terakhirnya. Seperti harf tadi. Sesuai dengan harokat terakhirnya. Bisa mabniun alal fathi, bisa mabniun ala dhammi, bisa mabniun ala sukun. Kalau madhab Kufah tadi kan semuanya fathah, mabniun alal fathi semuanya. Tapi kalau madhab Basri bisa mabniun alal fathi, mabniun ala dhamm, mabniun ala sukun. Kapan mabniun alal fathi? Mabniun alal fathi jika tidak bersambung dengan apapun di akhirannya. Tidak bersambung dengan dhamir apapun di akhirannya. Seperti sajada, qala, qara'a, da'a, syawa, dan seterusnya. Atau jika bersambung dengan aliful isnain. Seperti sajada, qara'a, qala. Itu meskipun ada alif di belakangnya, tapi tetap huruf terakhirnya fathah, maka mabniun alal fathi. Atau juga saat bersambung dengan tak ta'nis, as-sakinah, tak ta'nis yang tandanya sukun. Contohnya sajadat, qalat, qara'at, da'at. Maka itu semuanya juga tetap mabniun alal fathi. Lalu kapan mabniun alal dhamm? Mabniun ala dhammi jika bersambung dengan wawul jamaah. Sajadu, qara'u, qalu. Gitu ya, Bu ya? Lalu kapan mabniun ala sukun? Kapan mabniun ala sukun? Jika bersambung dengan dhamir mutaharrik, bersambung dengan dhamir yang berharokat. Kita sebutkan tadi semuanya dimulai dari dhamir yang hunna, dhahabna, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Atau simpelnya umat sekalian, kalau misalkan sebenarnya nggak harus diingat-ingat juga, sudahlah tinggal dilihat saja harokat terakhirnya fi'lun madhi itu apa, itu berarti mabniun sesuai dengan harokat terakhirnya. Gitu ya, Bu ya? Yes, Ustaz. Wadih Mahat? Seperti harf tadi. Harf tadi sudah tidak perlu diingat-ingat ini mabniun tanda binanya apa. Sudah pasti itu tinggal dilihat saja harokat terakhir. Soal akhir Mahat. Ada lagi pertanyaan? La yujad?
Baik. Baik. In kana la yujad fa nastamir. Berikutnya, setelah beliau membahas mabniyat yang pertama yaitu huruf, kemudian mabniyat yang kedua yaitu fi'lun madin, beliau melanjutkan ke mabniyat yang ketiga yaitu fi'l amr. Beliau mengatakan wa fi'lul amri mabniyun ala mithli halati mudhari'ihi fil jazm. Fi'lul amr itu mabni dan tanda binanya sesuai dengan fi'lun mudhari'nya saat majzum. Sesuai dengan fi'lun mudhari'nya saat majzum. Dan biasanya dalam istilah Arab kita sebut mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni dan tanda binanya seperti saat fi'lun mudhari'nya majzum. Fi'lun mudhari' majzum itu tandanya apa? Fayubna, di sana beliau menyebutkan ada 4 tanda bina pada fi'l amr. Ada 4. 4 itu apa saja? Terkadang mabniyun ala hadfin nun idza kana mudhari'uhu min al-af'al al-khamsah. Nahwu usjudu, usjuda, usjudi. Terkadang tanda binanya itu adalah dengan dihapus huruf nunnya jika fi'lun ini merupakan al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah masih ingat umat sekalian? Al-af'alul khamsah itu adalah fi'lun yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah. Itu kalau fi'l amr bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah, maka mabniun ala hadfin nun. Mabni dan tanda binanya adalah dengan dihapus huruf nunnya. Jadi persis seperti tanda jazmnya. Saat majzum, alamatul jazmihi hadfun nun, maka saat mabni fi'l amr mabni ala hadfin nun juga. Waqal, berikutnya yang kedua beliau mengatakan wa ala hadfi harfil illah idza kana mudhari'uhu mu'tallal akhir nahwu ud'u waqdi wakhsha. Dan terkadang fi'l amr itu juga mabniun ala hadfi harfil illah. Mabni dan tanda binaannya adalah dengan dihapus huruf illahnya. Kapan itu? Jika fi'lun mudhari'nya diakhiri huruf illah. Atau jika akhirannya merupakan huruf illah. Nah, gitu saja. Jika akhirannya adalah huruf illah, maka tanda bina fi'l amrnya dengan dihapus huruf illahnya itu. Da'a yad'u. Jadi ud'u, wawunya dihapus. Qadha yaqdi. Jadi iqdi, ya-nya dihapus. Khasyiya yakhsha. Jadi ikhsha, ya-nya dihapus. Jadi mabniun ala hadfi harfil illah. Mabni dan tanda binanya adalah dengan dihapus huruf illahnya. Sesuai dengan mudhari'nya saat majzum, dihapus juga huruf illah. Adapun yang ketiga, terkadang fi'il amr itu juga bisa mabniun 'alal fathi. Mabni dan tanda binanya fathah. Kapan itu? Idza tasalat bihi nunut taukid. Jika bersambung dengan nun taukid, nun yang untuk menegaskan makna. Misal nahwu usjudanna. Usjudanna. Aslinya usjud. Karena bersambung dengan nunut taukid, nun bertasydid yang di akhir itu, jadinya usjudanna. Jadi mabniun al fathi. Dal jadinya dalnya jadi fathah. Dan kondisi keempat, ini kondisi yang paling umum, wa mabniun ala sukun, dan terkadang fi'il amr itu mabni ala sukun. Mabni dan tanda binanya adalah sukun. Kapan itu? Fi ma siwa dzalik. Selain kondisi 3 yang disebutkan di awal tadi. Nahwu usjud. Jadi kalau tidak bersambung dengan apapun di akhirannya, tidak bersambung dengan dhamir, dan tidak diakhiri huruf illah, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid.
Berarti itu secara singkat sebenarnya itu domir anta dan domir antunna. Itu mabniun ala as-sukun. Jadi usjud dan usjudna. Kita lihat, kita ulang sekali lagi umat sekalian. Jadi fi'il amr itu semuanya mabni. Tidak ada fi'il amr yang mu'rab sama sekali. Seperti huruf, kemudian fi'il madin, fi'il amr juga semuanya mabni. Mabni dan tanda binanya apa? Mabniun ala mithli halati mudhari'ihi fil jazm. Mabni dan tanda binanya adalah seperti tanda jazm saat menjadi fi'il mudhari'. Saat seperti fi'il mudhari'nya majzum. Fi'il mudhari'nya majzum, tanda jazmnya apa? Maka fi'il amrnya mabni, tanda binanya sama seperti tanda jazm fi'il mudhari'nya. Maka di sana ada 4 tanda bina. Ada 4 tanda bina pada fi'lul amr. Yang pertama adalah hadfun nun. Jadi kita katakan mabniyun ala hadfin nun. Kapan? Idza kana mudhari'uhu min al-af'alil khamsah. Jika fi'lun mudhari'nya termasuk al-af'alul khamsah, yaitu yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah atau yaul mukhatabah. Yang diakhiri wawul jamaah, misalnya usjudu. Aslinya fi'lun mudhari'nya tasjuduna kalau marfu. Kalau misalkan majzum lam tasjudu. Maka fi'il amrnya juga dihapus huruf nunnya. Jadi usjudu. Kemudian usjuda aslinya tasjudani. Jadi usjuda dihapus nunnya. Usjudi aslinya tasjudina. Dihapus nunnya jadi usjudi. Begitu Ibu ya? Bingung tidak Mahat? Bingung. Bingung Yang Mungkin nanti dalam kalimat. Yang bingung yang sebelah mananya? Dari mulai yang mana bingungnya? Contohnya mungkin dalam kalimat. Kalau Ustaz, coba contoh kalimat Ustaz. Enggak, sebenarnya harusnya kita tidak terlalu jauh ke susunan kalimat karena kita masih membahas kata per kata ini. Kita belum membahas rangkaian susunan kalimat. Ini kan masih bagian pertama dari nahwu kan Om ya? Jadi masih pembahasan kata, bukan pembahasan susunan kalimat. Justru kalau misalkan nanti dicontohkan dalam susunan kalimat, nanti malah fokusnya kemana-mana. Sudah satu kata ini saja. Jadi kan gini Om. Tadi kan kita membahas pembagian kata di dalam bahasa Arab itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ya kan Ibu ya? Mabni itu ada 3, ada huruf, ada fi'lun madin, ada fi'l amr. Dan meskipun mabni itu tetap harus ada akhirannya itu tandanya apa? Tanda binanya apa? Tanda akhirannya itu apa? Dan itu tetap seperti itu, tidak berubah-berubah. Gitu kan namanya? Seperti huruf tadi. Huruf tanda binanya sesuai dengan harokat terakhirnya. Kemudian fi'il madhi juga sesuai dengan harokat terakhirnya. Tapi kalau fi'il amr ini berbeda-beda. Bisa mabniun ala hadfin nun, mabni tanda binanya dihapus huruf nunnya. Bisa mabniun ala hadfi harfil illah, mabni dan tanda binanya dihapus huruf illahnya. Bisa mabniun alal fathi, mabni dan tanda binanya fathah. Bisa juga mabniun ala sukun. Lalu kapan mabniun ala hadfin nun? Begini ya umat sekalian, mungkin ada yang bingung begini. Kita harus paham bahwasanya fi'lul amr itu cara membuatnya bagaimana umat sekalian? Fi'lul amr itu kita ambil dari fi'lul mudhari cara membuatnya ya kan Ibu ya? Kita harus tetap ingat itu. Fi'lul amr itu kita ambil dari fi'lul mudhari. Ya atau ya? Iya. Iya. Misalnya kita sebutkan tasrifnya yang mukhatab misalkan. Anta dari mulai anta antuma antum anti antuma antuna. Tasjudu
tasjudani, tasjuduna. Ya kan, Om ya? Tasjudina, tasjudani, tasjudna. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Mm-mm. Dari situ kita bisa membuat fi'il amr dengan cara menghilangkan harful mudhara'ahnya. Jadi huruf ta-nya semua kita hilangkan. Dan setelah kita hilangkan, ternyata huruf pertamanya jadi sukun, maka kita tambahkan hamzah wasal. Jadi usjud. Dari tasjudu jadi usjud. Berubah harokat terakhirnya bukan tasjudu, bukan dhammah lagi, tapi usjud. Karena mengikuti saat kondisi majzum. Fi'il mudhari' saat majzum tanda utamanya adalah sukun, lam tasjud. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Sedangkan antuma, antum, dan anti, antuma. Tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani. Itu semuanya di akhirannya bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Maka saat majzum kan kita hapus nunnya. Seperti lam tasjuda, lam tasjudu, lam tasjudi. Maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus huruf nunnya. Jadi usjuda, usjudu, usjudi. Itu ya. Inilah yang dibahas di bagian pertama ini, yaitu al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah, yaitu fi'lun mudhari' yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah. 3 dhamir itu. Itu adalah al-af'alul khamsah. Maka saat menjadi fi'lul amr, dihapus huruf nunnya. Usjudu, bukan usjuduna, tapi usjudu. Kemudian usjuda, bukan usjudani, tapi usjuda. Usjudi, bukan usjudina, tapi usjudi. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Masih bingung tidak Mas sekalian? Insya Allah enggak. Ustaz, kalau fi'il amar itu di depannya ada alif gitu ya, Ustaz? Tidak selamanya fi'il amr itu ada hamzah wasal di depannya. Itu hamzah wasal, bukan alif. Gitu. Oh iya. Jadi begini. Asal ya. Jadi fi'il amr itu diambil dari fi'lun mudhari'. Caranya bagaimana? Diapakan fi'il mudhari'nya? Dihapus harful mudhara'ahnya, huruf ta-nya itu dihapus, harful mudhara'ahnya dihapus. Setelah kita hapus harful mudhara'ahnya, maka kita perhatikan huruf pertamanya tandanya sukun atau harokat normal. Kalau harokatnya normal, maka tidak perlu ditambah hamzah wasal. Seperti taqulu, jadi qul. Tidak ada hamzah wasalnya. Karena huruf qafnya bukan sukun tandanya. Sudah harokat normal, dhammah misalnya. Tapi kalau misalkan huruf pertamanya sukun, maka harus kita tambahkan hamzah wasal. Fungsinya untuk apa hamzah wasal itu? Supaya bisa berbunyi, supaya bisa dibaca. Kalau misalkan huruf pertamanya sukun, gimana kita bacanya? Ya bisa bunyi kan, Om? Itulah kapan kita harus menambahkan hamzah wasal. Adapun bentuk akhiran fi'il amr itu selalu seperti fi'lun mudhari'nya saat majzum. Wafaqanallahu a'lam. Quran Ustaz. Afwan. Boleh bertanya Ustaz? Boleh. Fi'il amr yang mabni alal fathi itu Ustaz. Kalau yang lain-lain tadi bisa diartikan dengan kelihatan ya Ustaz ya. Kalau yang dengan nun taukid itu maknanya gimana? Artinya gimana Ustaz? Usjudanna. Ya, itu untuk penegasan. Benar-benar sujudlah kalian itu. Untuk penegasan gimana kalau diartikan dalam bahasa kita? Penegasan di dalam bahasa kita? Contoh yang lain mungkin Ustaz? Uqtulanna.
Uqtulanna. Uqtulannal hayyata. Benar-benar bunuh ular itu. Gitu. Idribanna. Ini baru dengar yang ini Ustaz. Naam, Jangan memang untuk yang kondisi ketiga ini memang kita belum mempelajarinya di kitab Durusulullah sama sekali. Baik, tapi kita coba bahas yang kedua dulu. Tadi ini kan yang pertama tadi insya Allah sudah tidak bingung Ibu ya. Maksudnya mabniun insyaallah. ala hadfin nun. Yang Ya. kedua itu mabniun ala hadfi harfil illah. Mabni dan tanda binanya adalah dengan dihapus huruf illahnya. Kapan itu? Idza kana mudhari'uhu mu'tallal akhir. Jika fi'lun ini merupakan fi'lun yang diakhiri huruf illah. Gitu ya. Jika fi'lunnya ini diakhiri huruf illah, seperti saat menjadi fi'lun mudhari' majzum, tanda jazmnya adalah dengan dihapus huruf illahnya. Maka saat menjadi fi'lul amr, maka juga tanda binanya adalah dengan dihapus huruf illahnya. Seperti tad'u jadi ud'u. Taqdi jadi iqdi. Takhsha jadi ikhsha. Dihapus huruf illahnya. Huruf illah, huruf yang di akhirnya. Kita dulu di daurah sharaf sudah membahasnya ya insyaallah. Masih ingat ya Bu ya? Huruf illah itu maksudnya apa? Fi'lun mu'tal, fi'lun naqis yang diakhiri huruf illah. Huruf illah itu alif, waw atau ya. Dihapus. Kalau misalkan fi'lunnya diakhiri huruf-huruf illah seperti itu, maka saat menjadi fi'il amr dihapus huruf illah. Wadih Wahad? Wadih insyaallah. Yang ketiga bisa juga fi'il amr itu mabniun ala fathi. Kapan itu? Idza tasalat bihi nunut taukid. Jika bersambung dengan nunut taukid. Jadi fi'lul amr itu bisa bersambung dengan nun taukid umat sekalian untuk penegasan makna. Untuk penegasan makna. Nun taukid itu adalah nun bertasydid di akhir fi'lun. Meskipun juga bisa mukhaffafah, bisa diringankan lafadznya jadi sukun. Tapi pada dasarnya nun taukid yang bersambung dengan fi'lun itu bertanda fathah dan bertasydid. Contohnya di situ usjudanna. Itu huruf terakhirnya dalnya adalah fathah, maka mabniun al fathi. Kita tadi sebutkan juga contoh yang lain, uqtulanna. Kemudian idribanna. Kalau normalnya kalau tanpa nun taukid, normalnya harusnya mabniun ala sukun, ya kan Ibu ya? Usjud uqtul idrib. Tapi karena bersambung dengan nun taukid, maka mabniun alal fathi. Sebelum nun taukid itu harus fathah. Jadi usjudanna, uqtulanna, dan idribanna. Ada yang lihat? Wadih insyaallah. Berikutnya, tanda bina fi'il amr yang keempat adalah bisa juga mabniun ala sukun. Dan ini kita sampaikan tadi, ini yang paling mudah untuk kita temui dan identifikasi. Kapan fi'il amr mabniun ala sukun? Jika tidak dalam kondisi tiga yang awal tadi. Bukan merupakan al-af'alul khamsah, tidak diakhiri huruf illah, dan tidak diakhiri nunut taukid. Dan kalau kita lihat domirnya, itu biasanya domirnya adalah anta dan antunna. Di sini dicontohkan usjud. Kalau yang antunna, usjudna. Dalnya sukun. Ya kan Ibu ya? Huruf terakhirnya sukun. Maka mabniun ala sukun. Wafakanallah. Hal min soal? Ada pertanyaan mahasiswa kalian? Wajat Ustaz. Kami wajat. Tidak bingung ya insya Allah? Insyaallah enggak.
Nanti diulang-ulang Ustaz. Naam. Fatahallah alaikunna. Fatahallah alaina abwaabal ilmi wal amal. Baik. Tapi videonya nyusul ya Ustadz ya. Insya Allah videonya di share ini tadi masih proses upload Om. Sabar Om ya. Baik. Berikutnya Om sekalian, al-muallif hafizahullah taala melanjutkan ke kelompok-kelompok kata yang bukan mabniyat lagi. Tadi yang mabniyat sudah selesai. Al-huruf, fi'lun madin, dan fi'lul amr. Itu mabniyat yang selalu mabni dalam semua kondisi. Nah, itu sudah selesai. Lalu beliau berpindah ke kelompok kata yang sebagiannya mu'rab dan sebagiannya mabni. Dan beliau memulai dengan membahas fi'lun mudhari. Beliau mengatakan wal fi'lul mudhari'u mu'rabun. Dan fi'lul mudhari itu aslinya mu'rab illa kecuali idza tasalat bihi jika bersambung dengan satu nunun niswah fayubna ala sukun. Maka kalau bersambung dengan nunun niswah harus mabniyun ala sukun. Misal yasjudna dan tasjudna. Kalau kita perhatikan domirnya hunna dan antunna. Yasjudna, tasjudna. Itu kondisi atau pengecualian pertama. Jadi kapan fi'lun mudhari mabni? Yang pertama jika bersambung dengan nun niswah, maka mabniun ala sukun. Yang kedua, kapan fi'lun mudhari itu mabni? Idza ittasalat bihi nunut taukid. Jika bersambung dengan nunut taukid. Fayubna al fathi. Maka mabniun al fathi. Jadi selalu masih kalian, setiap fi'lun yang bersambung dengan nunut taukid, maka mabniun al fathi. Mau fi'lul amr atau fi'lul mudhari. Gitu ya Ibu ya. Misal huna, hal tasjudna, kata tasjudna, harusnya tanpa saat tidak ada nunut taukid, aslinya tasjudu. Tasjudu itu mu'rab. Bisa tasjuda, bisa tasjud. Namun saat bersambung dengan nunut taukid, maka selalu harus fathah. Sudah mabni di situ. Tasjudanna. Begitu ya Ibu ya. Wafaqnallahu jami'an. Kita lihat bagannya. Jadi fi'lun mudhari itu secara aslinya fi'lun mudhari itu adalah mu'rab. Mu'rab. Dan memang kebanyakan mu'rab. Gitu ya Ibu ya. Namun ada pengecualian. Hunakal istisna. Istisna itu pengecualian. Ada dua pengecualian fi'lun mudhari bisa mabni. Kapan? Yang pertama, idza tasalat bihi nunun niswah. Jika bersambung dengan nunun niswah. Maka hukmuhu mabniun ala sukun. Mabni dan tanda binanya adalah sukun. Seperti yasjudna dan tasjudna. Dhamirnya hunna dan antunna. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, fi'lun mudhari itu juga bisa mabni. Kapan? Idza tasalat bihi nunut taukid. Jika bersambung dengan nunut taukid. Hukumnya bagaimana? Tanda binanya apa? Mabniun alal fathi. Tanda binanya fathah. Selalu akhirnya fathah. Misal, tasjudanna. Wafaqanallahu jami'an. Tasjudanna dan tasjudan. Kalau mukhaffaf. Wafaqanallahu jami'an. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan? Mudah kan Ibu ya? Fi'lun mudhari semuanya mu'rab. Fi'lun mudhari semuanya mu'rab kecuali dua. Jika bersambung dengan nunun niswah atau nunun taukid. Sama-sama nun kan ya? Sama-sama nun. Nunun niswah atau nunun taukid. Kalau bersambung dengan nunun niswah, maka tanda binanya sukun. Kalau bersambung dengan nunun taukid, maka tanda binanya fathah. Hal min soal? لا يوجد. لا يوجد. جيد. نستمر؟ نستمر. عليكم السلام.
Nastamir ila safha ba'daha. Oh, di sini kok muncul gini. Yassarallahu warana. Berikutnya, setelah beliau membahas fi'lun mudhari' yang sebagiannya mu'rab dan sebagiannya mabni, beliau berpindah ke ism. Dan beliau mengatakan, wal ismu mu'rab. Ism itu secara asal mu'rab. Kebanyakan ism itu mu'rab. Illa asyarata anwa'in minhu. Tubna atau illa asyarata anwa'in minha. Tubna ala harakati awakhiriha. Kecuali 10 ism. 10 macam ism yang mabni dan tanda binanya sesuai dengan tanda akhirannya, sesuai dengan harokat terakhirnya. Beliau menyebutkan wahia 10 itu apa saja? Yang pertama adalah ad-dhamair, thumma asma'ul isyarah siwal muthanna, thumma al-asma' al-mawsulah siwal muthanna, thumma wa asma'ul istifham ada atau siwa ai. Siwa itu artinya kecuali, maksud kalian. Ada juga artinya kecuali. Ada semua sama. Jadi di sini beliau membahas tentang al-asma, ism. Ism itu kebanyakan mu'rab. Secara hukum asli memang mu'rab. Gitu ya, bisa berubah harokat terakhirnya. Namun ada beberapa ism yang mabni. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Ada 10 macam ism yang mabni. Di halaman ini baru 4 yang disebutkan, yaitu ad-dhamair, semua dhamir itu mabni. Semua dhamir tanpa kecuali. Mau dhamir munfasil, mau dhamir muttasil. Mau dalam keadaan rafa, mau dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, semuanya mabni. Wadah mahat? Semua dhamir itu mabni. Berikutnya, yang mabni juga adalah ism isyarah yang kita sempat bahas tadi pada pembahasan ma'rifah. Ism isyarah itu hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hadzani, haula'i. Ya kan Ibu ya? Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Kemudian huna, hunaka, sama. Itu semuanya asma'ul isyarah. Semuanya mabni illal musanna, kecuali yang musanna. Yang menunjukkan musanna maka mu'rab. Ism isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan musanna. Berarti hadzani, kemudian hatani, dzanika, tanika. Ya kan Ibu ya? Yang musanna itu maka itu mu'rab. Bisa hadzani, bisa hadzaini, hatani, hataini. Dzanika, dzainika, tanika, tainika. Itu bisa berubah sesuai dengan faktor i'rab yang mempengaruhi sebelumnya. Tapi selain yang musanna, maka semua ism isyarah itu mabni. Wadah mahat? Bingung tidak mas sekalian? Insyaallah. Baik. Berikutnya yang mabni juga apa? Yaitu al-asma al-mausulah, ism mausul, kata sambung. Yaitu alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allati, allawati. Baik. Itu semuanya ism mausul. Ism mausul itu semuanya mabni juga kecuali yang menunjukkan musanna. Yang menunjukkan musanna berarti alladzani dan allatani. Naam, keduanya mu'rab. Bisa alladzani atau alladzaini, allatani, allataini. Sama seperti ism isyarah tadi. Jadi semuanya mabni kecuali yang menunjukkan musanna. Begitu Ibu ya? Wadih mahat? Ada insyaallah. Baik. Berikutnya yang termasuk ism mabni juga apa? Asma'ul istifham. Kata tanya. Kata tanya itu jumlahnya ada 9.
Ya kan Ibu Bina? Ada 9 kata tanya. Semua dari 9 itu semuanya mabni. Afwan umat sekalian. Kalau isem istifham bukan 9. Isem istifham itu ada 7. Karena kalau 9 itu yang 2 adalah harful istifham, yaitu hamzah dan hal. A dan hal itu harf. Dua-duanya harf dan harf juga mabni. Berarti sisanya ada 7 yang merupakan isem. Dari semua isem istifham yang 7 itu semuanya mabni kecuali ayu. Kecuali ayu. Ayu itu adalah satu-satunya istifham yang mu'rab. Bisa ayu, ayya, ayyi. Begitu ya, Bu ya? Wadih umahat. Kalau selain itu hanya ada satu bentuk saja, man, ya selalu man. Kemudian misalkan apa? Mata, kaifa, lima, itu semuanya sama. Ma itu hanya ada satu bentuk akhiran saja, tidak berubah-berubah. Hanya ayu saja yang mu'rab, ayu, ayya, ayyi. Wadih umahat. Hal min soal? Baik. Berikutnya, di halaman berikutnya, al-mu'alif masih melanjutkan isem yang mabni itu apa saja. Sisa dari 10 tadi. Tadi disebutkan 4, sisanya apa? Al-khamis, yang kelima, asma'u syarti. Ada ayu. Semua isem yang menunjukkan, yang merupakan isem syarat. Isem syarat itu apa, Om? Isem syarat itu isem yang menunjukkan sebab akibat. Wafaqanallahu jami'an. Ini kalau di Kubara dan di kitab Durusul Lughah itu harusnya di jilid 3 semester 7 Ibu Bu ya. Di sini ada. Ya Om, semester 7. Bu. Kita udah mau selesai semester 5, semester 6 kali Ustaz. Bu Uke masih ingat apa? Apa Ustaz lupa Ustaz? Ini tahu, selalu tahu untuk Bu Uke. Wafaqanallahu jami'an. Ismu syarat itu menunjukkan sebab akibat biasanya, dan setelah ism syarat itu selalu ada fi'lu syarat dan ada jawabu syarat. Jadi biasanya ada waktu syarat itu menjazmkan dua fi'lun setelahnya. Saya contohkan misalkan man yaqra yafham. Man yaqra yafham. Siapa yang membaca maka dia akan paham. Gitu kan, itu kan menunjukkan sebab akibat, ya atau ya? Iya. Nah, man di situ bukan istifham, bukan pertanyaan. Nah, memang kebanyakan asma'u syarat, kebanyakan ismu syarat itu mirip atau sama dengan ism istifham, tapi makna yang ditunjukkan berbeda. Kalau istifham itu pertanyaan, kalau ism syarat itu menunjukkan sebab akibat, seperti saya contohkan tadi, man yaqra yafham. Begitu ya, Bu ya? Man jadda wajada. Itu juga mannya adalah man asyartiyah, menunjukkan sebab akibat. Semua asma'u syarat itu mabni kecuali ayu, lagi-lagi ayu. Ayu yang sebagai ism istifham dan ayu yang sebagai ism syarat sama-sama mu'rab. Tapi selain itu semuanya mabni. Wafaqanallahu jami'an. Kalau misalkan belum terlalu paham tidak masalah karena mungkin sebagian belum mempelajarinya. Berikutnya wah sekalian, rukun sita yang keenam yang termasuk ism mabni itu apa? Asmaul af'al. Asmaul af'al. Asmaul af'al itu apa? Secara jenis kata dia ism tapi mengandung makna fi'lun dan berfungsi seperti fi'lun. Jenis kata ism tapi menunjukkan makna fi'lun dan berfungsi seperti fi'lun. Nahwu, contoh di situ, sah. Kemudian amin. Amin itu artinya istajib. Amin ini ismul fi'li, ismul fi'lil amr. Kalau amin cuma bani,
Karena ismul fi'il amr, ismul fi'il itu semuanya mabni. Amina, selalu seperti itu. Hayhata. Hayhata artinya ba'uda. Syattana. Uffin. Kemudian why. Nah, ini beberapa ini kita temukan di Al-Quran. Seperti amin itu biasanya kita baca setelah Al-Fatihah. Kemudian hayhata. Hayhata. Hayhata ini juga ada. Kemudian ufin. Wala taqul lahuma ufin. Nah, itu juga ada. Kemudian why ka'annahu hu. Why itu juga ada di dalam Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Jadi ada yang disebut ismul fi'li. Mungkin kebanyakan kita belum mempelajarinya, tidak masalah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan nanti untuk mempelajarinya. Jadi ismul fi'li yang saya sebutkan tadi, ismul fi'li itu adalah ism, jenis kata ism. Kenapa kok dikelompokkan jenis kata ism? Karena tidak mempunyai ciri-ciri fi'lun. Maka dikelompokkan sebagai ism. Namun makna dan fungsinya persisnya seperti fi'lun. Gitu ya, Bu ya? Yes. Jadi. Berikutnya yang merupakan ism mabni juga, ini yang ketujuh adalah al-alam al-makhtum biwai. Setiap nama biasanya yang diakhiri wai itu nama orang biasanya, nama orang dari daerah tertentu. Yaitu diakhiri wai. Waihi. Ini menurut satu madhab juga. Meskipun ada pendapat yang lain, yaitu yang diakhiri wai ini mu'rab. Tapi menurut pendapat yang dicantumkan oleh al-mu'allif di sini, yang diakhiri wai itu maka mabni. Seperti di sana sibawaihi. Sibawai itu ibu-ibu kenal rumah sekalian siapa itu Sibawai? Kemarin itu Ustaz. Apa Om? Kemarin yang di Majelis Mudarosa itu cuma lupa Ustaz. Masa Om? Kalau di Majelis Mudarosa kemarin sepertinya bukan Sibawai Om. Ibn Rohawai kemarin Om. Ibn Rohawai. Sempat disinggung juga Ustaz. Kalau Sibawai itu adalah ulama nahwu dan mungkin bisa dikatakan orang yang paling alim dalam nahwu di zamannya. Makanya zaman sekarang ini kalau misalkan ada orang yang pintar nahwu itu pasti dipuji-puji. Oh ini Sibawai, gitu. Oh iya. Sibawai itu ulama nahwu. Nah, ini diakhiri kata wai maka mabni. Demikian juga dengan khima rawai. Atau yang saya sebutkan tadi Ibn Rohawai. Setiap nama yang diakhiri wai maka mabni, kata beliau di sini. Berikutnya as-samin yang ke-8 yang merupakan ism mabni adalah al-a'dad al-murakkabah. Ini mungkin kebanyakan umat sekalian sudah mempelajarinya. Al-a'dad al-murakkabah atau kita kenal dengan bilangan belasan. Kita sudah mempelajarinya sebelumnya. Bilangan belasan itu selalu mabniun ala al-fathil juz'ain, ala fathil juz'ain, ya kan Ibu ya? Selalu dua bagian, dua angka itu selalu akhirannya fathah. Ahada, asyara, thalathata, asyara, arba'ata, asyara, selalu akhirannya fathah. Itu bilangan belasan. Tapi ada pengecualian. Ada isnai asyara. Kecuali kata isnai. Isna atau isnai. Itu bisa berubah seperti itu. Bisa isna, bisa isnai. Isnai asyara. Tapi kata asyara tetap fathah akhirnya. Jadi mabniun alal fathi. Kecuali kata isnai itu saja. Isna atau isnai. Bisa berubah seperti itu. Wafaqanallahu jami'an. Yang ke-9 yang selalu mabni juga adalah adzuruf al-murakkabah. Dzaraf yang dirangkai berturut-turut. Tidak disambung dengan huruf ataf. Contoh di sini, laila nahara.
Laila nahara. Umat sekalian, dzarf itu aslinya kebanyakan dzarf itu mu'rab. Kebanyakan dzarf itu aslinya mu'rab. Kata lail itu aslinya mu'rab. Lailun, lailan, lailin. Naharun, naharon, naharin. Aslinya demikian. Saat menjadi dzarf, lailan. Misalkan, akaltu lailan. Saya makan di malam hari. Akaltu lailan. Begitu kan Ibu ya? Itu mu'rab, tanwin. Kalau misalkan disambung dengan waw, akaltu lailan wa naharon. Saya makan di malam hari dan di siang hari. Atau di dalam Al-Quran disebut da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya kan? Baik. Tapi mu'rab seperti itu kalau tidak dijadikan satu kesatuan seperti ini. Tadi kalau disambung dengan waw, itu mu'rab, dan mu'rab itu boleh tanwin. Tapi kalau mabni itu tidak boleh tanwin. Kita lihat dari awal tadi. Mabni itu tidak ada yang tanwin. Mabni itu selalu satu harokat saja, tidak tanwin, kecuali ufin tadi mungkin itu pengecualian. Kalau dua dzarf dirangkai jadi satu tanpa ada huruf ataf di tengah-tengahnya, maka keduanya jadi mabniun alal fathi seperti di sini. Laila nahara. Qara'tul kitaba laila nahara. Saya membaca kitab siang dan malam. Mudah-mudahan aja Allah memberikan taufik dan kemudahan. Jadi orang rajin. Apa Ustaz? Tadi dzaraf yang dirangkai berturut-turut tanpa apa Ustaz? Tanpa disambung dengan ataf. Huruf ataf itu seperti waw gitu kan ya? Yes, atau fa atau summa, itu huruf ataf. Tapi kalau misalkan ada huruf ataf di antara keduanya, maka jadi mu'rab, tetap lailan wa naharon gitu. Tapi saat dirangkai tanpa ataf dijadikan satu kesatuan, maka mabniun alal fathi. Jadi laila nahara. Sabaha masa'a. Kalau mu'rab sabahan wa masa'an. Demikian. Jadi kalau dijadikan satu tanpa ataf jadi mabni sabaha masa'a. Wadih umahat? Dan yang terakhir yang ke-10 wa ba'du dzuruf al-mufradah. Ba'du dzuruf al-mufradah. Beberapa dzaraf umat sekalian. Beberapa dzaraf dan ini tidak banyak. Jadi kalau di kitab Durusul semester 7 itu akan dipelajari kebanyakan dzaraf itu mu'rab. Ini pembahasan di bab 12 kalau tidak salah jilid 3. Bab 12 jilid 3. Itu maf'ulun fihi atau dzaraf. Kebanyakan dzaraf itu mu'rab. Kecuali sedikit saja. Beberapa dzaraf itu memang ada yang mabni. Di sini disebutkan ada idza, idzan, al-ana, haitsu, kemudian amsi. Itu mabni. Begitu Ibu ya? Jadi di sini beliau al-mu'alif menyebutkan sisanya ada 6. Yang pertama adalah asma'ul isyarah. Bukan ism asma' isyarah. Asma'ul syarat maksudnya di sini. Asma'ul syarat, ini bagannya salah. Asma'ul syarat kecuali ayu. Kemudian ismul fi'li. Ismul fi'li seperti soh, amin, hayhata, syattana, ufin, wai. Kemudian juga yang mabni yaitu al-alam al-maf'ul bi wai. Ism alam yang diakhiri kata wai. Sibawai, rohawai, himarawai. Wafaqanallah jami'an. Demikian juga al-dzuruf al-murakkabah. Dua dzaraf yang dirangkai menjadi satu tanpa disambung dengan ataf. Laila nahara, sabaha masa'a. Kemudian al-adat al-murakkabah, bilangan belasan kecuali kata isna
atau isnai. Itu bisa berubah isna atau isnai. Tapi yang lain semuanya mabniun alal fath. Dan yang terakhir beberapa dzarf. Beberapa dzarf tidak banyak itu mabni. Seperti idza, idzan, idza, idzan, al-ana, kemudian haitsu, amsi, wafaqnallah jami'an. Itu ada 10. Berarti selain 10 ini, semua ism selain 10 ini mu'rab, teman sekalian. Semua ism selain 10 ini mu'rab. Yang mabni itu hanya ada 10. 10 tadi apa saja teman sekalian? Yang pertama? Iya. Apa ya? Isyarah ya. Yang pertama domir. Domir. Domir, Isim kemudian mausul. ism isyarah, kemudian ism mausul. Mausul. Asmaul Apa? isyarah. Ism istifham, ism istifham, kemudian ism syarat. Terus apa lagi, Om? Ismul fi'li. Kemudian nama yang diakhiri wai. Kemudian bilangan belasan. Kemudian dzaraf, dua dzaraf yang dirangkai tanpa huruf ataf. Kemudian yang terakhir beberapa dzaraf. Beberapa macam dzaraf yang memang mabni sejak awal. Wafaqanallah jami'an. Hal min su'al, Mahat? Sudah ngantuk belum, Mahat? Sabar Ibu ya. Semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik. Jadi yang 10 dzaraf yang mabni sejak awal ya Ustaz? Nah, memang sejak awal ada beberapa dzaraf dan tidak banyak. Itu mabni. Baik Ustaz. Wafaqanallah jami'an. 10. Cepet banget. Baik. Sebentar lagi. Wah, sekarang masih sabar, Om ya? Bentar lagi. Gak apa-apa, Om ya? Sabar Ustaz. Insyaallah. Baik. Bismillah. Berikutnya, umat sekalian, setelah al-muallif hafizahullah selesai membahas tentang pembagian kata menjadi mu'rab dan mabni. Mabni itu terbatas, tadi ada huruf, kemudian al-mabniyat maksudnya, al-mabniyat itu ada huruf, kemudian fi'lul madin, kemudian fi'lul amr, kemudian ada juga yang sebagiannya mu'rab dan sebagiannya mabni, seperti fi'lul mudhari dan ism. Dan sudah dirinci tadi, fi'il mudhari yang mana yang mabni, yang bersambung dengan nun niswah dan bersambung dengan nun taukid. Kemudian ism yang mabni ada 10 yang barusan kita sebutkan. Setelah itu, beliau membahas tentang hukum-hukum i'rab. Tadi kan sudah dibahas, ism itu ada apa? Kata itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sekarang kita akan membahas i'rab. I'rab itu apa saja macam. Gitu ya, Bu ya? Baik, beliau menyebutkan faslun fil ahkamil i'rabiyah. Pasal yang membahas tentang hukum-hukum i'rab. Baik. Al-ahkamul i'rabiyyatu arba'atun. Hukum i'rab itu ada 4, Umahat sekalian. Ada berapa, Umahat? 4. Wahia ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazm. Gitu ya. Ini istilah-istilah ini harus kita jadikan familiar untuk kita semuanya. Jadi ada istilah rafa, nasab, jar, dan jazm. Ini adalah kondisi, Umahat sekalian. Ini adalah kondisi i'rab. Jadi jangan digambarkan rafa itu pasti dhamma. Tidak. Rafa itu adalah kondisi. Nasab itu adalah kondisi. Jar itu adalah kondisi. Jazm itu kondisi. Perkara nanti ada harokat-harokat itu adalah tanda. Tanda dari kondisi-kondisi i'rab ini. Dan tanda itu insya Allah nanti akan kita bahas. Tanda itu macam-macam nanti. Rafa itu na'am pada umumnya.
pada dasarnya rofa itu tandanya dhammah, tapi ada tanda yang lain. Tidak selamanya rofa itu selalu dhammah. Begitu ya Bu ya. Nasab juga demikian. Tanda utamanya adalah fathah, tapi ada juga tanda-tanda yang lain, bisa jadi nasab, bisa jadi mansub, tapi justru tandanya kasroh, misalkan seperti itu bisa. Jar juga demikian, jazm juga demikian. Begitu ya Bu ya. Wadih Mahat? Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Jadi rofa, nasab, jar, jazm ini adalah kondisi i'rab. Kondisi i'rab atau hukum i'rab. Bukan tanda. Kalau tanda nanti. Baik. Berikutnya, setelah itu, al-muallif melanjutkan. Wa ammal huruf wal af'alul madiyatu wa af'alul amr fala yadkhuluha hukmun i'rabiyyun. Adapun al-mabniyat tadi, al-mabniyat yang 3 tadi, yaitu al-huruf, kemudian fi'lun madin, kemudian fi'l amr, maka tidak berlaku hukum-hukum i'rab yang 4 itu tadi. Jadi huruf, fi'lun madin, fi'l amr, itu tidak bisa dikatakan misalkan marfu, mansub, majrur, manjuzum, tidak bisa. Gitu ya, Bu ya? Karena semuanya mabni. Yes. Jadi hukum-hukum i'rab tadi, kondisi-kondisi i'rab itu tadi hanya berlaku pada kata yang mu'rab saja. Gitu ya Bu ya? Wadih Mahat? Ya Allah. Kalau misalkan yang mabni, maka tidak semua yang mabni. Nanti yang fi'lul mudhari dan ism yang mabni itu mungkin masih bisa berlaku kondisi i'rab. Tapi kalau al-mabniyat yang 3 ini, huruf, fi'il madin, dan fi'il amr itu sama sekali tidak berlaku hukum i'rab. Subhanallah jami'an. Makanya seringkali kalau huruf itu, kalau kita i'rab, la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Seperti itu. Karena memang tidak berlaku hukum i'rab pada harf. Demikian juga dengan fi'il madin dan fi'il amr. Hal min soal? La yujad, Ustaz. La yujad. Berikutnya, al-muallif hafizahullah melanjutkan, fakullul asma'il arabiyyati, fakullul asma'il mu'rabati wal mabniyati yadkhuluha ar-raf'u aw an-nasbu aw al-jar. Nahu Muhammadun yukrimu ad-dhayfa bihafawatin. Wa hadha yukrimu sibawaihi billadhi yuhibbu. Apa maksudnya? Beliau menjelaskan setelah tadi beliau menyebutkan bahwasanya al-mabniyat itu tidak berlaku hukum i'rab sama sekali. Setelahnya beliau membahas al-asma, karena al-asma tadi sebagiannya mu'rab, sebagiannya mabni. Nah, untuk al-asma, baik al-asma yang mu'rabah maupun al-asma yang mabniyah, baik yang mabni maupun yang mu'rab, semuanya berlaku 3 hukum i'rab. Ism, pada ism itu berlaku 3 hukum i'rab. 3 hukum i'rab itu apa saja yang berlaku pada ism? Yaitu ar-raf'u, an-nasbu, wal jar. Jadi ism itu bisa kita katakan marfu, mansub, atau majrur, atau kalau mabniun fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jarhin. Hanya 3 itu saja. Adapun jazm bagaimana? Tadi bukannya disebutkan hukum i'rab ada 4, ada jazm. Jazm itu khusus hanya berlaku pada fi'lun mudhari. Begitu ya Bu ya? Yes. Baik. Di sini ada contohnya masing-masing. Amthilatuha Muhammadun yukrimud dhaifa bi hafawatin. Baik. Kata pertama kata Muhammadun. Muhammadun di sini mubtada. Dan mubtada marfu'. Ya kan Ibu ya? Mubtada itu marfu', di sana tandanya dhammah. Kemudian ad-dhaifa. Ad-dhaifa di sana mansub. Sebagai maf'ulun bihi mansub, tandanya fathah. Bi hafawatin. Bi itu harful jar. Maka setelahnya hafawatin itu ismun majrur. Dan tanda jarnya adalah kasroh. Jadi ini kata Muhammad
ad-dhaif, dan hafawah itu semuanya mu'rab. Ya kan Ibu ya? Ya. Kata Muhammad, ad-dhaif dan hafawah semuanya mu'rab. Berlaku 3 hukum i'rab itu tadi. Berikutnya, contoh jumlah setelahnya di sana adalah contoh isim yang mabni. Hadza yukrimu sibawaihi billadhi yuhibbuhu. Pertama hadza. Hadza itu isim mabni, ya atau ya? Isim mabni. Iya. Tapi ini tetap bisa di i'rab. Isim itu tetap bisa di i'rab meskipun mabni. Bagaimana? Dia mabniun fi mahalli raf'in. Dia mabniun ala sukun, mabni dan tanda binanya adalah sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Dalam keadaan rafa'. Karena sebagai mubtada. Mubtada itu selalu marfu atau dalam keadaan rafa'. Jadi hadza itu adalah ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Mubtada. Gitu ya, Bapak ya? Kalau yukrimu itu fi'lun dan fa'il. Kemudian sibawaihi di sini seharusnya sebagai maf'ulun bihi, ya atau ya? Ya. Hadza, ini, orang ini yukrimu, memuliakan sibawaihi, ya. Memuliakan sibawaihi, berarti sibawaihi ini maf'ulun bihi, objeknya yang dimuliakan. Sibawaihi ini tadi kita bahas sebelumnya termasuk isim mabni karena diakhiri kata wai, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Meskipun mabni di sana sibawai itu ismun mabniun alal kasri, tandanya kasrah, mabniun alal kasri, tapi fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab tetap berlaku hukum i'rab. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena sebagai maf'ulun bihi. Berikutnya billadzi di sana. Billadzi. Bi adalah harful jar. Maka pengaruhnya adalah menjadikan isim setelahnya majrur. Naam. Alladzi itu meskipun mabni, tadi isim mausul mabni kan Ibu ya? Isim mausul ini mabni. Naam. Alladzi adalah ismun mausulun mabniun ala sukun. Tapi fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar, dalam kondisi jar karena ada bi sebelumnya. Gitu Ibu ya? Wadih umahat? Iya, Ustaz. Jadi isim baik yang mu'rab maupun mabni itu tetap berlaku hukum i'rab 3, rafa', nasab, dan jar. Mungkin saya ulangi lagi tadi, umahat sekalian. Tadi kan kata di dalam bahasa Arab berdasarkan mu'rab dan bina, berdasarkan i'rab dan bina, yaitu ada yang selalu mabni, yang disebut dengan mabniyat, ada 3, yaitu huruf, fi'lun madin, dan fi'l amr. Itu selalu pasti mabni. 3 mabniyat itu tidak berlaku hukum i'rab sama sekali. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Allah alaina jami'an. Adapun ada juga kelompok kata yang sebagiannya mu'rab, sebagiannya mabni. Seperti fi'lun mudhari' dan al-asma, ism. Sebagian fi'lun mudhari' itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Demikian juga ism, sebagiannya mu'rab, sebagiannya mabni. Untuk fi'lun mudhari' dan ism, semuanya berlaku hukum i'rab. Untuk ism, khusus untuk ism, i'rab yang berlaku adalah 3, rafa', nasab, dan jar. Baik ism tersebut mabni maupun mu'rab. Kalau mu'rab, maka i'rabnya normal, kita katakan marfu, mansub, majrur. Tapi kalau misalkan mabni, maka i'rabnya adalah i'rab mahalli, kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Begitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Wafaqnallah jami'an. Hal min su'al wa had? La yujad. Ayo wujud. Wafaqnallah jami'an. Nampaknya mungkin kita cobakan dulu bagaimana Mas sekalian ini.
Kalau dilanjutkan nanti bisa sampai sahur. Belum sahur. Baik, Ya siapa tahu ada yang mau mengkodok Nah, puasa Ramadan. ini ngomong-ngomong puasa Mau tanya hari Ustaz. Senin apa hari Minggu ya? Nah, puasa insya Allah dimulai tanggal 1 Ramadan. pasti itu. Iya. Harinya hari apa Ustaz? Hari apa? Harinya. Harinya Ada yang bilang ada Senin yang atau Selasa? Selasa. kalau secara per individu mau mengikuti Muhammadiyah hari Senin. Kalau misalkan mengikuti pemerintah dan itu lebih afdal dan lebih baik, maka menunggu pengumuman. Ada kemungkinan itu hari Selasa. Oh, begitu ya. Maaf, ya. Hal min soal membahas Alasannya kalian? Bagaimana? tergantung niat ya Ustaz ya. Tergantung Niat niat. mau mulai Senin atau Selasa tergantung niat ya Ustaz ya. Ya tergantung perhitungannya, Om. Mau mulai Senin atau Selasa. Ada Ya, yang niat hari Selasa aja. nah, mau mengikuti ya kita kan sebagai muqallid, sebagai pengikut, ya tergantung mau mengikuti siapa gitu. Gak masalah. Iya. Karena kemarin seperti kita bahas di Majelis Mudarosah, di negara kita itu ada yang betul-betul murni menggunakan ru'yah, ada yang betul-betul murni menggunakan hisab, dan ada yang memadukan antara hisab dan ru'yah. Tapi yang jadi patokan utama tetap hisab. Yang Kalau memadukan hisab sama ru'yah seperti apa? itu pemerintah kita, Om. Kalau yang betul-betul murni ru'yah, itu saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, itu betul-betul murni ru'yah, betul-betul berusaha untuk memastikan melihat dengan mata kepala, yaitu apakah sudah muncul hilal atau belum. Kalau Muhammadiyah betul-betul murni hisab. Kalau pemerintah kita itu ada hisabnya, yaitu imkanur ru'yah itu. Hakikat dari imkanur ru'yah itu sebenarnya hisab. Karena imkanur ru'yah itu kan perkiraan apakah hilal itu sudah bisa dilihat atau belum. Meskipun sudah lahir, tapi kalau belum memenuhi standar imkanur ru'yah, belum bisa dilihat gitu maksudnya, menurut perkiraan, maka biasanya ditolak sama pemerintah kalau ada yang mengaku sudah melihat gitu. Makanya harus 3 derajat ya Ustaz ya. Jadi hakikat dari imkanur ru'yah itu sebenarnya hisab. Jadi ya ala kulli hal sebenarnya mau mengikuti mana saja itu tidak masalah. Yang penting konsisten gitu. Yang penting konsisten. Mengikuti mana saja nggak masalah. Yang penting konsisten. Dan untuk mengikuti pemerintah itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik untuk menjaga persatuan umat Islam. Maksudnya konsisten tadi bagaimana? Ya kalau misalkan mengikuti hisab, misalkan seandainya saja kita dibalik misalkan. Kalau misalkan hisab itu misalnya Ramadannya bareng bersamaan, atau misalkan Ramadannya tidak bersamaan, atau yang Ramadannya bareng aja dulu. Ramadannya bareng, tapi niatnya berbeda. Yang satu niat mengikuti hisabnya Muhammadiyah, kemudian yang satu niat mengikuti pemerintah gitu. Maka itu harus konsisten. Nanti di akhir Ramadan, awal Syawal itu harus konsisten mengikuti apa yang diikuti sejak awal. Kalau misalkan ternyata berdasarkan hisab Muhammadiyah puasanya 29 hari. Kemudian berdasarkan keputusan pemerintah ternyata puasanya 30 hari. Yang di awal tadi mengikuti pemerintah ya harus tetap konsisten mengikuti pemerintah. Jangan ambil enaknya, ini anak mau puasanya 29 hari aja biar cepat gitu. Anak untuk awal Ramadan anak tadi ngikutin pemerintah, kan di akhir Ramadan anak ngikutin Muhammadiyah aja biar cepat. Nggak boleh gitu. Gitu ya. Yes.
Ya. Ya serahlah. Tapi kalau secara hukum asal memang sebenarnya itu penetapan itu dengan ru'yah secara hukum asal. Cuman kalau masalah hisab itu kemarin sudah kita bahas. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita semuanya. Kita cukupkan dulu Mas ya. Ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz insya tanya Allah. sebentar. Naam. Naam. Maaf, Ustaz. Itu yang mau tanya si Bawaih ini Ustaz. Dia Naam. maksudnya si Bawaih ini harus selalu nasab atau kedudukannya selalu maf'ul bi atau gimana Ustaz? Enggak. Enggak Jadi isem itu bisa menempati semua posisi, baik mubtada, mau khobar, mau fa'il, mau maf'ulun bihi. Dan sesuai dengan kondisi i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Gitu ya. Kebetulan di contoh ini si bawah itu memang sebagai maf'ulun bihi, maka dalam keadaan nasab gitu. Kalau misalkan dibalik, misalkan si bawaihi yukrimu hadza, maka si bawaihi dalam keadaan rafa kan ya, sebagai mubtada dan hadza dalam keadaan nasab. Iya. Jadi memang dia asalnya emang ada waihnya gitu ya Ustaz ya. Naam, waih. Itu saya lupa dari negara mana gitu yang kebiasaan namanya itu diakhiri kata waih. Lain dengan abawaihi Ustaz ya. Kalau abawaihi Oh beda. Itu kan aslinya abawani. Itu kan aslinya abawani. Kemudian diidhofahkan kepada dhamir jadi abawahu. Abawahu. Saat majrur atau mansub jadi abawaihi. Itu bukan itu. Baik Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan. Baik, kita cukupkan uang sekalian. Afwan. Ini sampai jam 10 kurang seperempat Om. Ini lebih 15 menit. Saya minta maaf, semoga kita bisa melanjutkan kembali belajar kita besok pagi jam 8. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min imarati as-sibyan was-sufaha. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa ridha, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di sisa bulan Sya'ban ini Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya, agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang betul-betul siap secara zahir dan batin,
sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan di dalamnya. Semoga Allah selalu menolong, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi sulit, dalam kondisi terdesak, dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu menolong mereka, membantu mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka baik secara zahir maupun batin. Semoga Allah selalu memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Semoga Allah selalu menyatukan hati mereka, menyatukan barisan mereka, sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi para mujahidin yang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah selalu merahmati dan menerima para syuhada dan semua umat muslim yang telah gugur di sana. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan pada korban luka-luka di sana. Semoga Allah selalu merahmati mereka, menjadi penolong bagi mereka, dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan adab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.